Ini dia Tambora, gunung kebanggaan kami orang Nusa Tenggara Barat. Dua abad silam, gunung ini tumpahkan isi perutnya. Letusannya dahsyat betul. Saking dahsyatnya, bumi ini sampai gelap setahun. Dampaknya pun tak main-main. Terasa jauhnya sampai benua Eropa sana. Akhirnya, tahun meletusnya Tambora dikenal sebagai Years Without Summer atau tahun tanpa musim panas. Tak heranlah kalau para ahli bilang, letusan Tambora ini letusan gunung paling dahsyat di peradaban manusia sampai saat ini. Tapi lihatlah sekarang, lereng Tambora ramai sekali. April 2015, kami peringati 2 abad meletusnya Tambora. Semua orang bolehlah datang kemari. Ini bukan untuk sedih-sedihan, tapi justru kami ingin merayakan hidup yang sudah diberikan oleh Tambora. Salah satunya, ini nih, kegiatan yang pasti dicari para pecinta alam. Mendaki Gunung Tambora. Gak kelihatan yang mana. Ternyata banyak juga loh yang belum pernah naik Tambora. Nama Tambora memang tidak setenar gunung lain. Misalnya saja Rinjani di Lombok. Tapi, syukurlah berkat adanya perayaan ini, orang-orang datang ke sini karena penasaran. Dari pos 1, dari sini ke pos 1, kita jalannya mungkin kurang lebih 3,5 jam. Kenalkan dulu lah, Ngarnahu Suhardi. Jalanan ada Tapi biar akrab, hal-hal yang panggil saja itu yang perlu Nahu Laardi. Nahu besar di lereng Tambora ini, tepatnya di desa Pancasila. Unik kan nama desaku? Hehehe. Nama Pancasila didapat soalnya warga yang tinggal di sini, Maor Campo, mereka datang dari berbagai daerah. kita selalu saling menjaga kekompakan. Tambora menyapa dunia. Desa Pancasila ini rute masuk yang paling sering dilalui pendaki. Selain jalurnya yang terkenal, banyak juga guide atau pemandu yang tinggal di sini. Perjalanan ke Pancasila dari Kota Dompu juga tak jauh. Bisa naik mobil sekitar 2 jaman perjalanan. Nah, inilah pekerjaanku, pemandu asli dari lereng Tambora. Sekarang, Nahu ini tergabung dalam komunitas Laskar Tambora. Kami punya misi menduniakan Tambora. Tak muluk-muluk lah, cukup dengan hafal potensi wisata di sekitar Tambora. Kalau ada tamu yang datang, tidak memalukan nama orang asli sini kan? Walau akses ke Pancasila cukup mudah, timboto orang di sekitar Dompu dan Bima yang mau naik Tambora. Banyak yang bilang, naik Tambora itu susah-susah gampang. Jalurnya, wah, menantang, apalagi buat pendaki pemula. Makanya, peran pemandu itu penting. Sudah jadi tugas kami nih, menjaga tamu supaya sampai di puncak dengan selamat. Kurang lebih 2,5 jam. Ya, lumayan. Kali ini, Nahu, Waatamu, dan teman-teman dari Dudi. Pertengahan pos 4 sama pos 5 tuh banyak. Ada 5 pos yang bisa kita singgahi selama perjalanan.
Kalau kalian singgah dan istirahat di pos 1, jangan lupa makanan wati lengkap nak kalau tak pakai daun pakis. Di sini memang banyak daun pakis. Ini sayur penyelamat perut para pendaki. Soal rasa, bolehlah kalian adu sama restoran punya. Namanya juga sedang lapar. Apa saja rasanya pasti enak kan? Asiknya naik gunung itu, kita bisa dapat banyak kenalan. Apalagi sedang ada acara begini. Sudah, ain malu-malu. Walau kita tak saling kenal, buat para pendaki semua itu kawan. Bang, pelan, jalan aja, semangat. Semangat! Di gunung ini, pos 3 jadi pos paling ramai sama pendaki. Selain luas, di sini juga ada sumber air. Aduh, capek nih. Bolehlah dibilang kalau berhasil sampai di sini sudah setengah jalan. Yang namanya lelah dan capek itu biasa kan? Tapi tak ada yang gantikan rasa bangga bisa bawa tamu dengan selamat sampai di sini. Habis sarapan, langsung packing. Sudah Nau bilang kan, sesama pendaki itu pasti cepat akrab walau awalnya tak kenal. Pokoknya besok mata harus Bakalan dapat kalau mati usaha. Ini yang buat Nau senang, kerja jadi pemandu. Nau bisa punya banyak saudara kan? Bambang Atmonso lagi nanjak. Tatanya bisa nanjak. Tak kenal lelah, kami terus bergerak menuju puncak Tambora. Lewat pos 3, medannya lebih banyak tanjakan. Tapi di jalan, kalian harus hati-hati dengan daun berduri yang terkenal dari Tambora, jelatang. Kiri kanan ya, jelatan. Mirip seperti semak-semak biasa. Tapi kalau sudah daunnya menyentuh kulit, racunnya bisa buat nyeri. Kalau kena di daun, jangan digosok dan dibasuh pakai air. Bisa-bisa sakitnya malah bertambah. Kalau sudah terlanjur kena, ya didiamkan saja. Rasa nyeri biasanya hilang setelah 10 menit. Walau membuat nyeri, jelatang bisa dipakai untuk obat sakit otot dan sendi. Juga untuk obat gigitan serangga. Jauh ya bang? Jauh ya.
tinggal sedikit lagi sampai kami tiba di puncak. Kalau mau kejar sunrise, ya harus siap naik pagi buta begini. Kanan, kanan. Kanan. Awas kah? Bibir kawah. Awas, hati-hati. Bagi Nahu, Tambora tak hanya sekedar gunung. Tambora mengajarkan Nahu tentang semangat dan optimisme. Lelah itu harus dilawan. Hadiahnya menanti di puncak sana. Hadiah dari alam Magaga Poda atau indah sekali. Nah, ini dia sisa kedahsyatan letusan Gunung Tambora 2 abad lalu. Kaldera terbesar di dunia. Tak pernah hilang rasa takjub Nahu kalau sudah di puncak. Untuk peringati meletusnya Gunung Tambora, para pendaki sudah siapkan pengibaran bendera merah putih di puncak. Ini bukti kebanggaan kami pada Tambora. Bukan bendera biasa nih. Panjangnya 50 meter. Bendera terpanjang yang pernah dikibarkan di puncak Tambora. Bangganya Nahu, mimpi Nahu supaya Tambora dikenal dunia terwujud. Membuat orang-orang bisa nikmati langsung cantiknya Tambora. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Di masa saya macam sangat kagum sebab dia luas sangat, lagi dalam lagi. Bersyukur banget soalnya punya tantangan tersendiri katanya. Saya tadi sampai nangis juga lihat kawah yang segede gini besarnya gitu. Memang bikin rasa like wonderful. Tak tahu macam mana bicara ya. Capek jangan capek sini. Terbayar semua perjalanan panjang dari Bandung sampai sini, ngelihat keindahan alam yang kayak gini. Indonesia emang kaya. Cerita perjalanan Nahu tak berhenti sampai di puncak. Kalau kata omku atau kakek Nahu, belajar sejarah itu jangan setengah-setengah. Habis dari puncak gunung yang dingin, turunnya jangan lupa main ke laut. Ada tujuan wisata lain yang sayang kalau dilewat. Satonda, danau yang ceritanya juga lekat dengan letusan Tambora. Menuju Satonda tak terlampau jauh. Dari desa Pancasila bisa tempuh perjalanan sekitar setengah jam naik mobil. Baru lanjut naik kapal sekitar 20 menit ke Satonda.
Satonda ini danau alami yang terkenal dengan keunikannya. Yang Nahu dengar, danau ini muncul bersamaan dengan terbentuknya kawah yang umurnya sudah lebih dari 10.000 tahun lalu. Dulunya, sebelum Tambora meletus, air danau di sini tawar rasanya. Kalau menurut penelitian yang Nahu baca, air asin di danau ini ada karena tsunami yang membuat air laut masuk ke danau ini. Dulu, tsunami datang akibat letusan Tambora. Kalau sudah kesini, jangan lupa mampir ke pohon batu. Tapi ini bukan pohon yang berbuah batu ya. Konon, siapa saja yang menggantungkan batu di pohon ini, keinginannya bisa terkabul. Satonda sudah jadi kawasan yang dilindungi sejak 1999. Banyaknya turis yang berkunjung ke Satonda membuat fasilitas seperti penginapan dibangun di kawasan ini. Ini bukti pengunjung Satonda betah berlama-lama menikmati pemandangan yang indah. Nahu yakin alam indah yang Tambora punya tak ada gunanya kalau tak dijaga. Kami pemuda Tambora punya usaha untuk itu. Salah satunya dengan menjaga laut kami. Selain wisata gunung, Nahu dan kawan-kawan ingin juga supaya wisata laut di sekitar Tambora bangkit. Makanya ada juga komunitas seperti Kompak atau pecinta penyu dan terumbu karang yang rutin menanam terumbu karang, khususnya di Laut Calabai. Komunitas ini mulai rutin menanam sejak tahun 2008. Dan tak sia-sia upaya kami menjaga alam ini. Sudah banyak turis yang mulai kenal dengan Calabai. Jangan ragu lagi kawan. Nahu jamin, indahnya laut kami tak kalah dengan daerah lain. Terumbu karang yang ditanam dan dirawat sendiri tumbuh dengan baik. Tak mudah memang, karena rata-rata terumbu karang hanya tumbuh sekitar 10 cm tiap tahun. Mau orang Erik? Mau. Balik kursi gua. Iya. Potensi alam yang ada di Tambora ini memang sangat bervariasi. Mulai dari keindahan bawah lautnya sampai sabana.
Sabana Doroncanga ini salah satunya. Dari sinilah cerita soal hidup kami masyarakat di lereng Tambora berawal. Mayoritas penduduk sini kerja sebagai peternak. Jangan heran kalau main ke sini kalian lihat banyak ternak berkeliaran bebas. Kami percaya kalau bebas begini mereka tak gampang stres. Selain itu, peternak juga tak repot cari makanan buat mereka. Hari ini Sabana ramai betul. Inilah pesta rakyat Tambora. Semua datang dengan hati senang. Jelas saja, ini momen penting buat kami. Hari ini, Tambora resmi dijadikan taman nasional. Artinya, tidak sembarang orang boleh masuk ke kawasan ini. Ada aturan khususnya. Tujuannya, agar kawasan Tambora makin terjaga. Pastinya, makin banggalah kami dengan Tambora. Sedikit beda hari ini. Nahu tak sedang antar tamu, tapi sengaja datang mau lihat ini. Lomba lasso sapi. Kalian boleh lihat kemampuan peternak di sini. Banyak 26 orang, 26 sapi. Jago-jago betul mereka. Kalau soal tangkap penangkap. Juga bisa ukuran benaran juga loa. Ya. Kawan di komunitas juga banyak yang ikut lomba ini. Salah satunya Pak Chandra. Menurut cerita Pak Chandra, orang tua kami sudah pakai teknik lasso seperti ini buat tangkap hewan buruan di gunung. Tapi kalau dulu tangkapnya pakai kuda, persis kan seperti koboi. Kalau sekarang macam-macam caranya, kadang dengan berlari atau pakai kuda besi alias motor. Ini keahlian turun-temurun yang terus kami jaga dan lestarikan. Menjadi identitas warga lereng Tambora. Itulah kisah Nahu, putra asli lereng Tambora yang ingin menduniakan kisah gunung ini. Perjuangan Nahu memang masih panjang, namun Nahu yakin usaha tak boleh berhenti di tengah jalan. Nahu ingin terus bercerita pada dunia, juga pada anak cucuku nanti, tentang indahnya gunung tempat Nahu dilahirkan, Gunung Tambora. Indonesia bagus.